Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya biar kita nggak jadi beban keluarga ya. Ini pertanyaan yang masuk dari episode 606 ya di Spotify. Namanya TR ya, singkatan. Dia nanya gini, "Kak, sehat Kak?" Oke, saya jawab ya, sehat, puji Tuhan ya. Izin mau nanya, gimana cara bebas dari beban keluarga ya. Nah, jadi si TR ini nanya gimana biar kita bisa bebas dari beban keluarga. Asumsi saya mungkin TR saat ini dia ngerasa jadi kayak beban keluarga gitu. Misalnya dia lagi perlu apa, dia masih perlu orang tuanya untuk bayarin, untuk ngasih dana, untuk ngasih budget, untuk apapun yang dia lakuin gitu. Ya, mau makan minta duit, mau ngapain gitu minta duit gitu. Padahal mungkin bisa jadi dia sudah di usia yang seharusnya udah produktif, udah bisa membiayai kehidupannya sendiri. Asumsi saya seperti itu gitu ya. Karena kalau misalnya masih let's say SD, SMP gitu ya, kayaknya kan juga masih dibiayain oleh orang tua. Jadi seharusnya sih bukan kayak beban keluarga kayak gitu ya. Beban keluarga di sini mungkin lebih ke orang yang seharusnya udah produktif tapi justru belum produktif dan akhirnya masih harus menggunakan uang orang tua untuk melanjutkan kehidupannya seperti itu, dan dia masih belum bisa mandiri. Nah, gimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut? Kuncinya tadi ya, kuncinya keywordnya kalau kamu perhatiin ada dua kata. Yang pertama adalah mandiri ya, mandiri, dan yang kedua adalah harus satu yang namanya berdaya. Jadi kalau kita mau terlepas dari menjadi beban keluarga, kita harus jadi orang yang mandiri dan orang yang bisa berdaya gitu. Berdaya itu maksudnya kita kayak bisa mencari cara untuk mengatasi suatu tantangan. Ya, kita misalnya mau mencapai sesuatu, kita tidak beralasan kenapa kok kita belum bisa mencapai itu, tapi kita cari solusi, cari cara untuk mencapainya. Nah, itu namanya berdaya. Ya. Nah, untuk bisa bebas atau terlepas dari menjadi beban keluarga, yang harus kita lakukan, salah satu yang paling penting itu adalah bisa mulai menghasilkan uang sendiri, bisa mulai punya penghasilan seperti itu ya. Nah, untuk bisa seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita punya uang sendiri untuk seenggaknya minimum itu bisa membiayai kehidupan kita sendiri ya. Nah, caranya itu sederhana, caranya simple. Prinsipnya adalah uang itu kan alat tukar nilai tambah ya. Jadi kalau kita mau dapat uang, ya berarti harus ada nilai tambah yang kita tukarkan. Harus ada value yang kita tukarkan. Misalnya contoh, keahlian kita tukarkan. Kalau dulu saya itu punya satu skillnya itu ada di public speaking dan juga di training. Jadi saya menukarkan kemampuan saya memberikan training dengan uang. Kayak misalnya saya mengisi sesi motivasi di sebuah kampus. Nah, pulangnya kan saya dikasih uang gitu kan. Itu salah satu pertukaran value dan uang. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu udah punya belum nih skill yang bisa kamu tukar dengan uang kayak gitu? Apakah misalnya contoh skill design, atau misalnya kamu punya skill digital marketing yang bisa kamu tukarkan dengan uang. Kamu bisa bantu orang lain menggunakan skill yang kamu punya dan kamu bisa mendapatkan uang dari sana ya. Terus bisa juga kamu dengan menjual barang ya. Kamu memberikan value ke orang lain itu dengan menjual barang. Kayak dulu saya masih inget tuh, dulu di sekitar tahun 2013 atau 2014 pas lagi ada zaman-zamannya internet marketing tentang toko online seperti itu. Akhirnya saya pernah di suatu momen saya jual satu yang namanya obat rayap. Jadi saya beli obat rayap terus saya jualin kayak gitu. Terus pernah juga saya menjadi dropship ya, dropshipping gitu. Dropshipping itu ibaratnya
ada orang lain yang jualan, yang punya produknya, terus saya jualin ke di marketplace kayak Tokopedia dan lain-lainnya gitu ya. Saya jualin, nanti barangnya langsung dikirim dari vendornya, dari pemilik produknya. Jadi saya nggak perlu packingin dan lain-lain. Nah, saya dapat komisi dari sana. Nah, itu bisa kamu lakukan juga, bisnis tanpa modal, yaitu dengan cara menjadi makelar ya. Dan saya juga dulu pernah menghasilkan uang dari jual produk juga, jual buku ya. Saya masih ingat waktu itu kuliah di Surabaya, terus saya pulang ke Kalimantan karena waktu itu saya sempat tinggal di Bontang gitu ya. Orang tua saya waktu itu masih di sana. Ketika pulang ke Bontang terus mau balik ke Surabaya lagi karena liburan udah selesai, kami perjalanan darat dulu ke Samarinda karena flight ke Surabaya kan dari Balikpapan ya. Jadi dari Bontang naik darat ke Samarinda baru Balikpapan. Nah, ketika di Samarinda dan saya lagi jalan-jalan di sebuah mall di sana, saya lagi jalan-jalan ke sebuah toko buku dan saya menemukan ada satu buku yang waktu itu sering di-sharingkan oleh Pak Tung Semuaringin, namanya One Minute Millionaire, 1 menit menjadi miliuner kayak gitu ya. Dan ketika saya ke toko buku tersebut, ternyata toko buku tersebut punya banyak stok bukunya, kurang lebih ada 10-an buku, lebih lah, belasan buku. Terus saya melihat peluang di sana, banyak orang yang lagi nyari buku ini dan ini bisa saya jualin gitu, nggak perlu produk saya tapi saya bisa jualin. Akhirnya yang saya lakukan adalah ketika pulang dari mall tersebut, saya langsung bikin broadcast status dulu pakai BlackBerry ya, BBM namanya, BlackBerry Messenger. Saya blast gitu, buku One Minute Millionaire dan lain bla 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 bla, terbatas hanya untuk sekian, harganya sekian, yang mau silakan transfer ke sini, jebret. Dan saat itu ada sekitar kurang lebih 10-an buku, kalau nggak salah 9-10 buku yang akhirnya orang mau minat buat beli. Akhirnya dia transfer, saya belikan bukunya gitu. Jadi mereka transfer dulu, baru saya belikan barangnya. Jadi kayak kayak just tip gitu lah ya. Tapi mungkin satu momen yang agak sedikit jadi pelajaran juga adalah saya baru ngeh ketika saya beli 10 buku itu, ternyata itu jadi beban juga di barang bawaan saya gitu. Ternyata taruh mana nih buku berat begini gitu kan. Tapi ya akhirnya ketemu solusinya dan akhirnya semua bukunya sudah bisa terdeliver ke para pembeli gitu. Dan di situ saya dapat komisi selisih dari penjualan buku itu ya, dan lumayan buat jadi uang saku ya. Jadi untuk kita bisa menghasilkan, kamu bisa menjual skill atau menjual barang ya, jual produk gitu, dari boleh produk kamu atau produk orang lain ya. Dari situ, dari kamu bisa memberikan value ke orang lain, di situ kamu bisa mendapatkan uang. Oke, karena uang adalah alat tukar dari nilai tambah ya. Jadi pastikan kamu bisa memberikan value dulu ke orang lain. Oke. Dan sebelum saya akhiri, saya mau ngingetin bahwa buat kamu yang mau bebas dari overthinking, dari trauma, terus kamu pingin jauh lebih produktif, jauh lebih sukses, karir terus meningkat, kamu bisa join dalam Self Dev Fest ya. Jadi ini adalah festival Self Dev di mana saya akan menginterview beberapa podcaster lainnya dan kamu bisa dapat insight di sana untuk kamu bisa merdeka dengan dirimu sendiri. Oke, kamu bisa daftar secara gratis ya. Acaranya tanggal 18 Agustus ya, hari Minggu, dari jam 1 sampai jam 4 ya. Silahkan kamu bisa daftar, masuk ke selfdev.id/merdeka, selfdev.id/merdeka, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Thank you.